Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Syarifah Rizkia Nabilah, Saya Dewi Haryani Suwarsita. Dan saya Istihar Maharani Zafira akan mempresentasikan proposal bisnis kami. Proposal bisnis kami diberi nama Hungry Hike Foods atau dengan produk stik kentang keju. Judul rencana bisnis kami yaitu Hungry Hike Foods Executive Summary. Bisnis stik kentang keju ini bergerak di bidang kuliner berjenis makanan ringan. Bisnis ini baru saja dirintis selama 1 bulan. Kami mempunyai prinsip untuk produk kami, yaitu dengan menggunakan bahan yang berkualitas, tidak mengandung pengawet dan MSG. Produk kami cukup menarik pelanggan karena produk yang kami buat bisa termasuk ke dalam camilan sehat. Rencana bisnis. Penjelasan singkat tentang bisnis. Produk yang kami jual ini adalah salah satu produk yang sangat diminati oleh remaja, bahkan semua umur dapat menikmatinya. Tidak hanya rasanya yang enak, gurih, dan sehat, namun karena tidak menggunakan MSG juga. Stik kentang keju ini juga dijual dengan harga yang ramah di kantong. Dengan bahan dasar kentang dapat mengenyangkan sekaligus alternatif bagi remaja yang ingin nyemil tapi tetap kenyang. Latar belakang singkat bisnis. Kentang menjadi salah satu sumber karbohidrat yang umumnya dijadikan pengganti nasi. Ada banyak inovasi yang dapat dikembangkan dari bahan dasar kentang seperti produk yang kami jual, stik kentang keju. Perpaduan rasa gurih dari keju membuat salah satu jajanan ini digemari oleh semua kalangan, terutama pada kalangan remaja menuju dewasa. Biasanya orang akan membeli makanan yang sedang viral atau bisa disebut dengan tren makanan kekinian. Produk kami mempunyai keunggulan yaitu tidak menggunakan MSG. Rasa gurih yang kami unggulkan terdapat pada bahan baku yaitu keju. Penjualan produk kami dibanderol dengan harga yang ekonomis dan terjangkau oleh semua kalangan sampai ke anak sekolah dapat ikut menikmati produk yang kami jual. Produk kami juga dapat menjadi alternatif cemilan bagi anak-anak yang sedang susah makan makanan karbohidrat seperti nasi, tetapi tetap harus makan makanan yang berbahan dasar sumber karbohidrat agar nutrisinya tetap terjaga. Produk cemilan ini bisa dinikmati di kala waktu senggang seperti saat sedang berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman, dan saat mengerjakan tugas. Cemilan ini dapat menjadi ide jualan dengan modal yang minim. Resep ini juga dapat dikreasikan sesuai selera, seperti ditambahkan daging cincang dan lain-lain. Profil usaha. Nama usaha Hungry Hike Foods dengan produksi cemilan stik kentang keju. Lokasi usahanya di Universitas Muhammad Husni Tamrin. Visi dan misi. Visi, menyediakan cemilan lezat dan sehat yang digemari oleh masyarakat. Misinya, menyediakan kualitas produk yang terbaik dengan terus meningkatkan kreativitas dalam memproduksi makanan, mengutamakan tanggung jawab dan terus mengembangkan teknologi, selalu berinovasi dalam pembuatan produk, dan menyesuaikan dengan saran dari konsumen, menyediakan makanan sehat, enak, terkenal, dan tentunya kualitas tinggi, membangun jaringan yang seluas-luasnya, dan memberikan pelayanan dan fasilitas untuk konsumen yang terbaik dan nomor 1. Analisis SWOT bisnis. Ada strength, yaitu kekuatan. Produk stik kentang keju mempunyai rasa yang enak, tidak menggunakan MSG, dan juga pengawet. Produk ini juga dibuat dengan bahan yang kualitasnya cukup baik, bahan mudah didapatkan, dan pembuatan produknya cukup mudah. Ada weakness, yaitu kelemahan. Produk ini harus disajikan dengan kondisi hangat sehingga pemesanan cukup memakan waktu. Adonan mentah yang sudah dibuat harus dihabiskan dalam 1 kali pembuatan adonan untuk menjaga kualitas produk. Harga bahan baku yang tidak menentu. Opportunities, yaitu peluang. Yang pertama, produk ini cukup dikenal banyak orang. Yang kedua, walaupun beredaran produk serupa, namun produk ini tetap memiliki kualitas yang cukup baik. Yang ketiga, mampu dijual secara online maupun outlet. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama, munculnya kompetitor sejenis dengan membuat produk serupa, namun tanpa variasi sehingga membahayakan penjual. Yang kedua, muncul produk pengganti dengan harga yang jauh lebih murah. Matrix analisis SWOT,
faktor internal dan faktor eksternal. Kekuatan dengan peluang, yang pertama menambah produksi penjualan, yang kedua menambah relasi penjualan dari online maupun outlet, yang ketiga memberi diskon atau keuntungan sebagai pembeli. Yang kedua ada kekuatan dengan ancaman. Yang pertama memberikan keuntungan kepada pelanggan, menjual produk dengan harga lebih murah, dengan kualitas yang tetap dipertahankan. Yang ketiga memperbaiki cara promosi produk untuk lebih aktif dengan lebih kreatif. Selanjutnya ada kelemahan dengan ancaman. Yang pertama dikarenakan produk ini harus disajikan dengan kondisi fresh from the oven, sehingga membutuhkan sedikit waktu untuk proses penyajian, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan pelanggan akan tetap membeli produk ini. Selanjutnya mengembangkan produk dengan ragam variasi. Kelemahan dengan ancaman. Yang pertama mempertahankan produk dengan kualitas yang baik dan tidak mengubah rasa, mengevaluasi setiap tahap dari mulai pembuatan hingga pembelian produk. Struktur organisasi. Yang pertama ada pemilik, yaitu kelompok 3 sendiri. Yang kedua ada manajer umum, yaitu Istihar Maharani. Dan manajer pemasaran, saya sendiri, Dewi Arini Suwarsita, yang bertugas promosi produk dan penjualan produk. Manajer produksi, yaitu kelompok 3, yang bertugas untuk persediaan bahan baku, peralatan, dan produksi. Manajer keuangan ada Asyarifah, ya, yang bertugas pembukuan, pemasukan, dan pengeluaran. Manajer administrasi ada Usna Afifah, yang bertugas pengawasan, pengembangan usaha. Analisis pasar. Usaha ini sementara dilakukan di lingkungan kampus, maka dari itu target utama pemasaran produk ini adalah mahasiswa, dosen, dan karyawan Universitas MH Tamrin. Dalam wirausaha pastinya ada pesaing, namun kami sudah mempersiapkan usaha ini sebaik mungkin, terutama mempertahankan kualitas produk. Strategi pemasaran kami yaitu mendirikan stand di lingkungan kampus dengan pembagian tugas anggota wirausaha sebagai penjual dan promosi. Selain itu, untuk menarik pelanggan, kami juga membuat stand semenarik mungkin agar pelanggan tertarik untuk membeli produk yang kami jual. Analisis produk, alat dan bahan. Alat, wadah, pisau, talenan, panci, wadah, kompor, alat penghancur seperti cobek, blender atau whisk, olesan atau kuas, wajan, penyaring, samsia atau penjepit, piring, kemasan, tisu. Ada bahan, kentang, larutan kapur, air, garam, keju, tepung tapioka, tepung panir, minyak goreng, saus tomat, saus sambal, mayones, kemasan, dan tisu. Cara pembuatan. Yang pertama, siapkan semua bahan yang dibutuhkan, kupas kentang dan cuci kentang, iris atau potong menjadi 4 bagian, rendam dalam larutan kapur, kemudian cuci kentang. Yang keenam, rebus kentang hingga matang. Yang ketujuh, angkat lalu ditumbuk atau dihaluskan. Yang kedelapan, masukkan garam dan keju, lalu aduk rata. Yang kesembilan, masukkan tepung tapioka. Yang kesepuluh, bentuk adonan memanjang. Yang kesebelas, oleskan dengan air. Yang ke-12, balut dengan tepung panir. Lalu yang ke-13, masukkan minyak goreng secukupnya ke dalam wajan. Yang ke-14, setelah minyak panas, masukkan adonan yang sudah dibentuk ke dalam wajan. Yang ke-15, tunggu hingga golden brown. Yang ke-16, angkat dan tiriskan. Yang ke-17, hidangkan snack kentang dengan saus atau sambal tomat, ditambah dengan mayones. Yang ke-18, kentang keju siap dinikmati. Strategi bisnis. Saat penjualan, kami mendirikan stand kreatif mungkin agar pelanggan tertarik dengan produk kami. Tidak hanya stand, kami pun memberikan keuntungan bagi konsumen dengan memberikan diskon pembelian. Kemudian juga kami memperhatikan kemasan dan juga label yang kami gunakan menjaga produk kami tetap berkualitas dan menarik. Produk yang kami buat juga akan terus dievaluasi dan dikembangkan sesuai dengan kritik dan saran konsumen agar terus menjadi produk kesukaan pelanggan. Proyeksi keuangan dan sumber pendanaan. Pendanaan
wirausaha ini berasal dari anggota kelompok pembentuk bisnis stik kentang keju. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Masing-masing anggota mengeluarkan dana sebesar 50.000 per anggota. Dana yang terkumpul dari 4 anggota kelompok tersebut didapatkan dana sebesar 200.000. Rencana aktivitas dan penjadwalan. Bisnis ini dilaksanakan pada pukul 9 pagi pada hari kerja. Aktivitas yang dilakukan selama penjualan yaitu membuat booth atau stand produk, kemudian mempromosikan produk, lalu melayani pelanggan, kemudian diakhiri dengan menutup booth. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.